terdapat adanya gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut. Ayat 1. Gugatan harus memuat A. Nama kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya. B. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat. C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Ayat 2. Apabila digugat dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai kuasa yang sah. Ayat 3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Selanjutnya, dilanjut dengan proses penelitian administratif. Proses penelitian administratif diatur dalam pasal 59 yang isinya untuk mengajukan gugatan penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan. Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitera pengadilan. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sesudah gugatan dicatat, hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tulisan atau tertulis. Proses selanjutnya adalah dismissal proses. Dismissal proses diatur dalam pasal 62 Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan sesuatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dalam pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan, syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Selanjutnya, dismissal proses dapat diterima atau ditolak. Jika diterima, maka dapat dilakukan oleh hakim tunggal atau majelis hakim. Jika dilakukan oleh hakim tunggal, maka pemeriksaan selanjutnya dilakukan proses acara cepat dan berikutnya langsung dilakukan persidangan. Jika dilakukan oleh majelis hakim, diatur dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dan dilakukan oleh 3 orang hakim. Proses berikutnya adalah acara biasa yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana yang dimaksud, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan sebagaimana yang dimaksud,
tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Setelah acara biasa, yaitu dilanjutkan pemeriksaan persiapan yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara juga, dan dilanjutkan dengan persidangan. Jika ditolak, maka selanjutnya dilakukan perlawanan. Dalam perlawanan diatur pada pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud. Perlawanan dapat ditolak dan dikabulkan. Jika ditolak, selanjutnya berkekuatan hukum tetap. Jika dikabulkan, menurut pasal 62 ayat 5, dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana yang dimaksud gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Setelah acara biasa dilakukan, proses pemeriksaan persiapan dan selanjutnya adalah proses persidangan. Proses persidangan. Proses persidangan sendiri diatur dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya adalah jawab jinawab. Setelah itu pembuktian. Dalam pembuktian harus ada alat bukti, yaitu A. Surat atau tulisan, B. Keterangan ahli, C. Keterangan saksi, D. Pengakuan para pihak, E. Pengetahuan hakim, dan keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Proses berikutnya setelah pembuktian adalah kesimpulan yang diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, lalu dilanjutkan dengan putusan yang diatur dalam pasal 109. Putusan pengadilan harus memuat A. Pengadilan putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Nama jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. C. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. D. Pertimbangan dan penelitian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. E. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. F. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. G. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Dalam putusan dapat langsung berkekuatan hukum tetap dan dilanjutkan dengan eksekusi atau dapat dilakukan banding. Setelah banding juga dapat langsung berkekuatan hukum tetap, lalu eksekusi, atau diteruskan dengan proses kasasi, di mana terhadap putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kasasi juga dapat langsung berkekuatan hukum tetap dan langsung eksekusi atau dapat dilakukan peninjauan kembali, di mana terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah eksekusi. Eksekusi sendiri diatur dalam pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya pasal 15 hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Pasal 116, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dikirim kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang pengadilannya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Ayat 2. Dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dalam hal tergugat ditetapkan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C, dan kemudian setelah 3 bulan dinyatakan kewajiban tersebut tidak mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dan pada ayat 4, jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatannya. Ayat 5, instansi atasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4, dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus sudah memerintahkan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Ayat 6, dalam hal instansi atasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagaimana pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan jabatan tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Sekian pemaparan dari saya tentang alur pemeriksaan perkara Peradilan Tata Usaha Negara. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.